tips sembuh dari COVID-19. Semoga kalian semua yang lihat video ini baik sakit ataupun lagi sehat, semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Yang sehat semoga terus sehat, terus menjaga imun tubuhnya, dan bagi yang sakit semoga cepat sembuh ya. Nah, di sini aku ngasih tips buat sembuh dari penyakit ini, penyakit COVID-19 ya. Jadi nggak ada obat yang ditemukan untuk menyembuhkan COVID-19 ini. Nggak ada obatnya guys. Jadi sebelum virus COVID ini ada tahun 2020 ya, itu ada yang namanya virus flu. Virus flu itu adanya tahun 1920. Nah, awalnya ini tuh juga menegangkan guys. Ini itu juga nggak ada obatnya. Setelah itu muncullah berapa puluh tahun kemudian muncul virus corona sampai sekarang 2021 ya. Dan ini juga belum ditemukan obatnya. Obatnya nggak ada. Terus kenapa kita ke rumah sakit? Karena ketika si virus itu masuk ke dalam tubuh kita, ya, otomatis dia itu bekerja di dalam tubuh kita. Bekerjanya di mana? Dulu waktu pertama kali virus ini muncul, dia bekerjanya di paru-paru. Dia cuman diam di paru-paru doang kayak TBC. Tapi seiring berjalannya waktu dan virus ini berkembang biak dan ada variannya juga, jadi virus ini nggak hanya menyerang paru-paru kita, itu menyerang otak, menyerang paru-paru, menyerang ginjal, menyerang hati, jantung bahkan ya. Dan orang yang kena COVID-19 cenderung darahnya itu mengental. Jadi darah yang harusnya mengalir dengan lancar, dia itu nggak lancar. Harusnya jantung memompa darah dengan lancar, itu nggak lancar. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya si orang tersebut harus dibawa ke rumah sakit karena udah parah. Kenapa dia sampai parah? Karena daya imunnya nggak kuat. Untuk tahu kita kena COVID atau enggak, disarankan untuk tes ya. Kita sebenarnya tahulah gejalanya ya. Ada yang percaya COVID, ada yang percaya flu, ada yang nggak percaya, nggak yakin dengan adanya COVID ini. Ini sakit biasa kok, kayak sakit-sakit flu yang biasa. Padahal kalau kita ngerasain sendiri sakitnya, flu dan virus yang sekarang ini jelas-jelas sangat berbeda banget ya. Dari gejalanya, dari rasa sakitnya juga sangat beda. Kalau memang flu dan COVID-19 ini sama, orang sekarang nggak butuh oksigen guys. Jadi sekarang orang itu kenapa dia semuanya sesak nafas? Karena untuk virus yang tipe Delta itu gejalanya adalah sesak nafas. Bahayanya kalau sesak nafas ini nggak ditangani dengan cepat ya, pertolongan oksigen itu terlambat. Makanya kenapa yang tipe berat, kena virus COVID-19 tipe berat itu harus dibawa ke rumah sakit. Dan meskipun dibawa ke rumah sakit itu nggak ada obatnya. Misalkan paru-parunya mengalami peradangan, yang dikasih obat itu paru-parunya, bukan virusnya. Nah, tapi jika kalian sakitnya itu nggak parah, hanya meriang, terus batuk pilek, terus pusing ya, panas gitu, dengan mengkonsumsi obat biasa. Dan mengkonsumsi obat biasa kalau nggak sembuh biasanya itu berlangsung selama 2 minggu sakitnya. Itu berlangsung selama 2 minggu, virus itu akan pergi dari tubuh kita kalau kita sudah mendingan.
Itu cara menyembuhkannya hanya minum air zam-zam. Kita udah tahu air zam-zam di dalam Al-Quran itu dapat menyembuhkan semua jenis penyakit. Madu ini juga disebutin di dalam Al-Quran ya. Selain itu kurma. Kalau sekarang kalian nggak nemuin kurma, bisa beli sari kurma tuh di apotik, tuh bagus. 3. Plus satu lagi, jika kalian nggak punya penyakit lambung, itu vitamin C bagus juga. Tapi vitamin C ini juga ada kadarnya, nggak boleh 1000 mg per hari ya, itu salah. 1000 mg itu melebihi kapasitas manusia. Per hari manusia itu butuh 600 mg ya per hari. Jadi kalau kalian minum UC 1000 itu jangan diminum semuanya. Mending beli yang obat-obat, misalnya bukan obat sih, itu bentuknya tablet tapi itu kandungannya vitamin C dan itu kandungannya 500 mg. Itu satu kali aja satu hari gitu. Dan lain lagi kalau udah masuk rumah sakit itu benar-benar harus ekstra ya, apalagi udah diisolasi. Semoga aja semua yang sudah mengalami ini, yang sekarang itu lagi diisolasi, yang sekarang lagi menjalani perawatan mandiri, semoga kalian semua cepat sembuh. Dan ini penyakit COVID-19 ini juga nggak akan hilang, sama kayak flu ini sampai sekarang kan tetap ada. Begitupun yang ini, menurut dokter Tirta ini juga nggak akan hilang, tapi dalam 20 tahun kemudian atau berapa puluh tahun kemudian virus ini juga akan ditemukan obatnya. Seperti sekarang ini virus flu yang kita alami sampai sekarang ini meskipun masih ada, obatnya ini sudah bisa dibeli di toko-toko terdekat, ya kan? Jadi buat kalian yang merasa badannya itu kena virus, terpapar virus COVID-19 dan yang nggak parah, nggak usah khawatir. Kita nggak usah terlalu panik, nggak usah takut yang gimana-gimana lah. Sekarang udah banyak yang meninggal juga ya. Kalian harus positive thinking, dan kematian, jodoh, rezeki itu udah Allah yang udah ngatur semuanya guys. Jadi kita harus pasrah apapun yang terjadi, dan insya Allah ini akan cepat berlalu. Menurut aku nih ya, semua manusia ini bakalan kena, terus nanti manusia ini bakalan kebal dari virus ini kalau sudah kena gitu ya. Benernya kalau mau alami ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah menciptakan segalanya itu lewat alam ini. Seperti vitamin C itu bisa ditemukan dalam buah-buahan seperti mangga, ya, jeruk. Jeruk itu dalam satu potongnya, bukan satu potong ya, satu buah itu bisa mengandung 300 sampai 500 mg vitamin C. Jadi kalau kalian butuh 500 mg, tinggal makan 2 buah jeruk dalam satu hari. Jangan terlalu banyak. Hal sesuatu yang banyak atau berlebihan itu juga nggak bagus buat tubuh kita. Ada yang lupa nih untuk cepat sembuh dari penyakit ini ya, yang bagi yang dirawat di rumah sakit atau di rumah ya, itu kita nggak boleh sampai telat makan atau jangan biarkan perut kita itu kosong. Jadi makan dan makan. Makan sama apa? Makannya ya teratur, terus makannya sama apa ya tergantung kondisi kalian. Yang penting di situ jangan cuma nasi doang sama kerupuk doang, tuh gak ada gizinya. Ya sama tempe ya, tempe, sayur, tahu itu udah bagus guys. Apalagi ada dagingnya itu bagus, apalagi ada ikannya itu bagus juga.
Yang penting itu dah, untuk sembuh dari COVID ini. Tips mudahnya bagi yang dirawat di rumah: air zam-zam, madu, kurma, vitamin C, dan makan. Jangan lupa kalian yang sedang sakit itu harus istirahat total atau bed rest ya. Jangan memaksakan untuk terlalu berat mengerjakan sesuatu, terlalu capek, itu akan menghambat kesembuhan kalian. Segitu aja video dari aku, semoga ini bermanfaat buat kalian. Ini pengetahuan ini aku dapetin dari dokter-dokter seperti dokter Tirta ya, seperti aku lihat di videonya di Corbusier, juga lihat di Kompas TV itu ya. Jadi aku nggak asal memberikan video ini kepada kalian semuanya. Ini juga aku berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dokter-dokter tersebut. Terima kasih sudah nonton video aku. Semoga kalian cepat sembuh ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.